Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk mulai perkuliahan hari ini kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Oke, bagaimana kabarnya? Oke. Sebelum kita mulai perkuliahan, saya akan presentasi dulu ya. Oke, Irhas, Naili, Hadir, Nabila, Hadir semua. Oke, untuk kali ini kita memasuki materi yang kedua ya, pertemuan kedua pada mata kuliah mikrobiologi. Di sini nanti kita akan pakai modul pembelajaran discovery learning, itu ya. Dan nanti ada video yang harus kalian analisis, ada KPT juga. Namun sebelumnya kemarin kita sudah bahas tentang apa itu mikrobiologi dan sebagainya. Sekarang saya akan pertemuan kedua ini akan membahas tentang peranan mikroorganisme di kehidupan manusia. Oke, untuk mengawali ya, saya akan menunjukkan video untuk memantik ya tentang ini. Kita lihat dulu itu. Ini adalah pohon gaharu. Jika sebuah pohon gaharu terluka karena serangga misalkan, kemudian bagian luka di kayunya yang terbuka itu terinfeksi dengan jamur namanya Phyllophora parasitica, pohon gaharu akan mengeluarkan sejenis resin sebagai reaksi pertahanannya. Setelah bertahun-tahun, resin tersebut akan terserap ke dalam kayunya, membuat kayunya yang tadinya berwarna putih menjadi hitam seperti ini. Nah, setelah prosesnya cukup panjang dan sejujurnya aneh itu, akhirnya ini adalah produk akhir yang dicari oleh orang-orang. Dinamakan oat, kualitas tertingginya bisa sampai 1,5 M per kilogram. Wow, oat ini kemudian dipakai untuk parfum. Banyak banget parfum di seluruh dunia menggunakan aroma khas oat ini. Pasti kalian pernah melihat ataupun malah punya parfum berbasis oat. Selain itu, oat juga bisa dipakai untuk bahan dasar dupa, dan pohon gaharu inilah menjadi satu-satunya sumber bau dupa yang khas itu. Ya, salah satu jenis mikroorganisme yaitu kapang yang bisa merubah pohon gaharu ini menjadi lebih mahal. Berapa Pak harga ini tadi? 1,5 M. Wah, itu ajaibnya mikroorganisme. Ya, 1,5 M. Nah, tapi peranannya apa ini saja? Tidak. Ya. Jadi ada dua peranan penting mikroorganisme dalam lingkungan. Ya. Nah, kalau ini kira-kira peranan menguntungkan apa merugikan? Menguntungkan ya, karena berapa harga ini paling tertinggi? 1,5 M. Bahan utama buat parfum gitu ya. Oat. Nah, dan itu ada di Indonesia. Ya, tadi tanaman disakiti kemudian diberi inokulum tadi. Ya, salah satu jenis kapang tadi. Nah, itu satunya. Jadi ini peranan yang menguntungkan. Ya. Nah, namun selain peranan menguntungkan, mikroorganisme juga memiliki peranan yang merugikan. Apa tentunya? Nah, misalkan penyebab penyakit, ya, penyakit. Contohnya apa kalau penyakit? Misalkan, apa? Yang kalian tahu penyakit apa? Flu, diare, apalagi penyakit menular misalkan HIV/AIDS, ya kencing nanah, yang ekstrim-ekstrim itu ya. Nah itu, jadi hampir semua penyakit mungkin bisa disebabkan oleh mikroorganisme. Tapi mikroorganisme juga memiliki obatnya, yaitu nanti ada yang namanya dia bisa membentuk antibiotik. Nah, oke, ini akan saya tayangkan video bahan ajar yang sudah saya buat, ya, tentang peran mikroorganisme. Coba kita
lihat bersama-sama ya tayangan bahan ajar ya. Ini sudah saya upload di YouTube, mungkin kalian nanti bisa melihat di YouTube jika belum kelihatan ini ya. Halo guys, Oke. lagi pada YouTube Iqbal Filayani, bahasan kali ini tentang peranan mikroorganisme pada kehidupan manusia. Mikroorganisme atau mikroba muncul dan dapat diamati ketika Liuwen menemukan mikroskop. Kemudian Pasteur yang menemukan vaksin dan menemukan teori kuman penyakit. Fleming yang menemukan antibiotik pertama kali dari kapang, yaitu penicillin, dan sampai rekayasa genetika memakai mikroorganisme. Dua peranan utama mikroorganisme di kehidupan kita. Pertama, peran menguntungkan semisal pada dunia kesehatan ada mikroba untuk menjaga sistem pencernaan dan imunitas. Pada dunia industri ada produksi enzim dan produk-produk multiguna. Dalam lingkungan mikroba juga berperan penting sebagai dekomposer dan penyedia nutrien utama untuk hubungan. Yang kedua peran pendidikan yaitu menyebabkan penyakit pada manusia. Oke. Ya. Jadi dua rule, menguntungkan sama merugikan. Nah, menguntungkan tadi banyak pada dunia industri dia produksi enzim. Ya, enzim itu dia mempercepat reaksi, tapi dia tidak bisa bereaksi itu kan. Nah, jadi hampir semua industri itu untuk bisa menghasilkan produk, misalkan berupa makanan, minuman atau apapun yang misalkan barang jasa itu biasanya masih melibatkan enzim yang dihasilkan oleh mikroorganisme. Kesehatan dia produksi antibiotik. Kemudian yang biasa kita minum, kalau kalian beli ya susu fermentasi. Ya, saya tidak sebut merek ya. Itu berarti itu biasa untuk menjadikan probiotik ya. Kemudian apa? Kayak pangan misalkan ya, tempe, nata, oncom. Tempe oncom tuh original khas dari negara kita ya. Nata dan sebagainya lah ya. Jadi kembali lagi. Bentar. Mikroorganisme dapat ditemukan dalam produk seperti probiotik yang mendukung kesehatan saluran pencernaan. Mikroorganisme sangat penting dalam produksi antibiotik dan vaksin. Mereka digunakan untuk menghasilkan senyawa yang mampu melawan penyakit dan menunjukkan peran krusialnya dalam menjaga kedokteran modern serta meningkatkan kesehatan masyarakat. Beberapa jenis bakteri dapat menguraikan polutan dalam proses pengolahan limbah, menjadikannya sangat berharga bagi keberlanjutan lingkungan. Mereka membantu dalam menguraikan bahan organik dan mengurangi jumlah sampah di tempat pembuangan akhir. Sampai sini dulu. Tadi selain itu di lingkungan terutama peran mikroorganisme sangat besar sekali. Bayangkan ya, kita hidup berapa puluh tahun, rata-rata satu orang mungkin 60-70 tahun. Setiap kita hidup pasti kita menghasilkan sampah. Nah, kalau satu orang seharinya berapa kilo sampah? Kalian beli makanan, minuman mungkin berapa, setengah kilo ada? Lebih ya? Kalau anak Win berapa jumlahnya? 15.000 katakanlah. Kali setengah kilo satu hari. Berapa yang menumpuk di TPA Segawi? Nah, tapi itu kenapa kok dari misalkan ya, selama kehidupan manusia yang ada sampah, menyampah kita karena ada aktivitas, berarti kita adanya hasil samping sampah itu kok tidak menumpuk yang begitu banyak di lingkungan. Nah, karena dibantu oleh mikroorganisme yang dapat menguraikan sampah tersebut. Bayangkan kalau tidak ada mereka, semua sampah baik organik anorganik itu pada kayak penelitian saya ini ya, yang mungkin yang tertarik nanti untuk skripsi di bidang mikrobiologi kayak penelitian saya menguraikan, mencari bakteri pengurai plastik. Itu selama ini yang saya lakukan. Biar mengurangi, karena plastik di lingkungan itu 0,001 gram itu terurai dalam waktu 10 tahun dari total berat plastik 10 tahun. Nah, kemarin saya uji coba di lab dengan beberapa bakteri itu mungkin bisa 0,2-0,3 gram ya dalam waktu mungkin 1 bulan. Nah, tapi perlu dikembangkan lagi. Nah, itu peranannya. Oke, selanjutnya ini ada video tentang bioremediasi.
salah satu peranan mikroorganisme di lingkungan yaitu bioremediasi, mengembalikan lingkungan ke keadaan semula sebelum terjadinya polutan atau termasuk polutan ya, atau rusak karena adanya polusi lingkungan ya. Nah, mungkin ada yang terkena minyak, tumpahan minyak di laut, di pantai, atau terkena logam berat sebagainya. Untuk mengembalikannya kita pakai namanya bioremediasi, mengembalikan ke keadaan semula lingkungan dengan bantuan makhluk hidup. Nah, biasa yang dipakai itu mesti dari mikroorganisme, entah bakteri, entah itu dia kapang atau yeast. Ya, itu ya. Nah, ini saya nanti akan bagi berapa? 4 kelompok ya. Oke, nanti di sini ada saya kasih LKPD, kalian lihat itu nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini ya. Kemudian nanti terakhir kalian presentasi kelompok ya, maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi kalian. Oke, ini saya kelompok 1 ya, kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4. Oke, kita lihat ya. Ini lokasinya di Bedfordshire, UK. UK itu mana? United Kingdom, Inggris ya. Ya, di kita belum dilakukan. Ya, seperti ini. Ini bioremediasi tentang nanti kalian identifikasi apa yang dampaknya ya. Intinya dia ini tanah yang tercemar sesuatu. Itu ya. Kita lihat dulu ya. Nanti kalian amati kemudian kalian kerjakan LKPD-nya, oke? Nah, kalian amati sama apa yang dilakukan pada video ini ya. Jadi intinya dia meremediasi tanah ya intinya ya. Jadi itu apa tentang tanah yang terkontaminasi apa tadi? Hidrokarbon. Sebutkan ya, nanti kalian diskusi kelompok ya, mengisi di pertanyaan yang ada di LKPD itu, tentukan misalkan apa menurut kalian kira-kira yang mengontaminasi tanah tersebut. Kemudian kalian cari dengan literatur kira-kira yang dipakai dalam video ini itu dalam mengolah remediasi tanah tadi itu pakai agensi atau mikroorganisme apa ya. Nah, kemudian kalian tuliskan cara-caranya, nanti saya akan tunjuk perwakilan ke beberapa kelompok untuk menerangkan ke depan ya hasil dari diskusinya. Oke, silakan waktunya mungkin berapa? 45 menit? Ya? Oke, silakan dikerjakan. Ya, kalian lihat apa namanya urutannya ya, pertanyaannya. Nanti kalian lihat. Boleh nanti saya share di grup ya videonya. Ini bisa dibuka HP ya untuk mengamati, tidak harus di TV lagi. Oke. Oke, belum lanjut. Nah, ini kelompok 3 ini ya. Ada kesulitan? Nah, masih. Oke, lanjut ya. Oke, kelompok 2 masih. Oke, silakan. Sudah 45 menit. Saya harapkan sudah selesai semua. Setelah ini kita akan presentasi ya, kemudian mungkin ada yang tanya jawab. Kalau enggak ada ya kita nanti langsung kesimpulan gitu aja. Oke, ada yang saya tunjuk aja ya. Kelompok 2, kelompok 4. Kelompok 4. Ya, oke, kelompok 4. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, oke. Ya, silakan untuk menerangkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami terkait LKPD dari video yang sudah kita lihat bersama tadi. Untuk yang pertama, dari jawaban yang pertama,
Mengapa bioremediasi menjadi solusi yang berkelanjutan untuk pencemaran lingkungan? Hal ini dikarenakan bioremediasi sendiri itu merupakan solusi berkelanjutan karena menggunakan mikroorganisme alami yang dapat mendegradasikan atau menetralkan polutan tanpa menimbulkan pencemaran baru. Nah, metode ini sangat ramah lingkungan sehingga dapat mengefisiensi biaya dan tidak merusak ekosistem seperti metode fisik atau kimia. Baik, terima kasih. Saja. Ditanyakan? Nggak ada? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Oke, terima kasih semuanya sudah mengerjakan LKP dengan baik. Karena waktunya sudah hampir mau habis ya. Kira-kira ada yang bisa menyimpulkan nggak? Materi kita ini membahas apa saja untuk kesimpulan mata kuliah hari ini? Ada yang berani angkat tangan? Kelompok 1 mungkin? Siapa? Berani? Kesimpulan? Berani? Naimah, ayo silakan. Kesimpulan dari pembelajaran pada kali ini, yang pertama terkait dengan contoh-contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dalam mikroorganisme seperti tadi pemanfaatan dari pohon gaharu, tempe, dan yogurt sebagai hasil dari mikroorganisme, dan tadi ada ditunjukkan bahwa ada pula dari mikroorganisme itu dapat menimbulkan ketidaknyamanan dalam ekosistem di lingkungan. Seperti contohnya tadi tercemarnya tanah di pertambangan tadi. Oke, terima kasih. Oke, tepuk tangan teman-teman. Itu ya. Jadi pertanyaannya yang paling penting ada 2, dia menguntungkan atau dia merugikan. Ya, tapi boleh saya bilang bahwa tidak ada mikroorganisme yang tidak merugikan, tidak menguntungkan maksudnya. Semuanya menguntungkan, tidak ada merugikan menurut saya. Contoh, saya kasih satu ya sebelum penutupan ya. Bakteri yang menyebabkan penyakit diare apa? Escherichia coli. Adanya penyakit diare, adanya pabrik untuk membuat obat antibiotik ya terhadap pasien yang kena di diare. Ada yang juga membuka jurusan kedokteran sebagai dokternya, ya farmasi, obat-obatan, perawat. Nah, jadi meskipun gara-gara E. coli, tapi perekonomian tubuh ya ada buka pabrik antibiotik, obat-obatan, bahkan sampai ada yang bangun rumah sakit atau klinik. Nah itu ya tetap aja menurut saya semua mikroorganisme itu menguntungkan, ya merugikan bagi yang terkena orang yang sakit itu, tapi menguntungkan bagi yang lainnya, bagi dokter, perawat, orang yang bekerja di perusahaan farmasi, bahkan transportasi online, jasa online itu sangat bermanfaat sekali. Oke, itu aja mata kuliah materi kita hari ini. Kita berjumpa minggu depan ya di materi yang lain. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita akhiri, kita baca doa untuk penutup majelis dulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, sampai jumpa. Jaga kesehatan selalu. Allahumma fiq lami thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.